apa ya, betul-betul Ini segmen yang paling serius. Ini segmen yang serius di ya, antara ya, segmen-segmen yang kita buat. saya Pernikahan dini. oh Asik. iya 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 iya, iya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam sahabat Neraya. Malam ini kita kembali bertemu dengan Kakanda kita, Kak Abdul Latif, masih di segmen Operasi Obrolan Pramuka Menginspirasi. Oke. Jadi teman-teman, malam ini kita akan bahas mengenai pelatih. Nah, Wis, serem. naik pelatih. Gimana Kakanda kabarnya di sana? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat. Gimana kabar Bekasi? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini kabarnya baik-baik saja, keadaan semakin membaik, cuma memang mungkin kita bergeser ke ibu kota saat ini memang sedang masa PSBB lagi. Kakanda, ini seru nih, kita pekan lalu membahas mengenai lomba. Nah, malam hari ini kita akan bahas mengenai pelatih. Jadi kalau ada lomba pasti akan terhubung dengan yang namanya pelatih. Nah, jadi pelatih di sini mungkin agak sedikit berbeda nanti mungkin definisinya ya, teman-teman. Nah, saya mau tanya yang paling banyak pertanyaan dari teman-teman itu, apa sih definisi sebenarnya mengenai pelatih? Kakanda, silakan. Ya, kalau kita cerita bahasa buku ada di Jugran Sisdiklat, kemudian Jugran anggota dewasa. Jadi dua Jugran itu jadi acuan ketika nanti sahabat Naraya pengen ngulik-ngulik soal anggota dewasa dalam hal ini gitu ya. Jadi pertama ada Jugran anggota dewasa tadi, kemudian yang berkaitan dengan tugas-tugasnya ada Jugran Sisdiklat. Oke. Nah, ini bahasa simpelnya deh, bahwa ketika kita mendengar bahasa atau istilah pelatih di gerakan pramuka, gampangnya memahami pelatih itu adalah orang yang ngajarin para pembina pramuka untuk menjadi pembina yang mahir, kira-kira begitu gitu. Oh, Namun syaratnya kan pasti ada nih, ya. pelatih itu lulusan kursus KPD dan KPL gitu. Jadi ada dua strata jenjang kursus di dunia orang dewasa untuk berikutnya tersebutkan sebagai pelatih, yaitu kursus pelatih dasar, kemudian kursus pelatih lanjutan. Itu tadi yang dimaksud dengan KPD dan KPL. Begitu singkatnya, Kak Ical. Oke, siap. Berarti di pramuka itu ada kursusnya, teman-teman. Nah, jadi mengenai urutan nih, Kak, urutan yang benar tentang penggunaan istilah di pramuka tadi mengenai pelatih itu sendiri, Kak. Jenjang-jenjangnya mungkin dari Jenjang ya. kursusnya, ya. Oke, oke, oke. Sebelum masuk ke situ, bolehlah kalau kita cerita jenjang supaya dipahami saja. Siap. Ketika kita mendengar golongan, kemudian satuan, tingkatan, ini mungkin sebagian orang pukul rata, sama saja pengertiannya. Padahal berbeda, Kak Ical. Siap. Ketika kita mendengar istilah golongan, berarti ada siaga, penggalang, penegak, pandega yang kesemuanya disebut anggota muda atau peserta didik dalam hal ini. Kemudian berikutnya ada anggota dewasa yang dibagi dua, pembina dan pelatih. Nah, itu tadi yang mau kita singgung gitu ya. Itu Iya, golongan. iya, iya, Jadi iya. ada golongan anggota muda, anggota dewasa, tadi pecahannya sudah disebutkan. Mm-mm. Kemudian kalau kita cerita satuan, ada putra, ada putri. Gitu, Bicara itu cerita satuan, satuan ada tuh. putra, ada putri. Iya, satuannya terpisah, ada putra, ada putri. Kemudian kalau kita berbicara tingkatan, maka familiar mungkin ketika kita mendengar istilah mula, bantu, tata, itu di siaga gitu ya. Ramu, rakit, terap itu di penggalang. Kemudian di penegakannya ada tingkatan bantara laksana dan penegak tanpa tingkatan. Kemudian di strata orang dewasa juga begitu. Ada mahir dasar, mahir lanjut, itu untuk sebutan para pembina. Kemudian terkait dengan pelatih, ada pelatih dasar yang kemudian disebut asisten pelatih, kemudian ada pelatih lanjut. Pelatih lanjutan inilah yang hari ini menjadi
tingkat akhir dari kursus yaitu KPL, seseorang itu disebut pelatih lanjutan ketika dia sudah tuntas dalam sebuah kursus yang disebut kursus pelatih tingkat lanjutan. Kira-kira gitu, Kak Ical. Wow, luar biasa. Ini agak semakin mengerucut tentang pembahasan pelatih ini karena sejauh ini istilah pelatih ini agak sedikit menimbulkan tanda tanya yang besar, Kak, buat saya pribadi. Karena banyak ketika kita bicara lomba pasti terhubung dengan yang namanya pelatih. Nah, jadi istilah pelatih di dunia pramuka ini apa sama atau tidak, Kak, sebenarnya dengan istilah pelatih misalkan di olahraga, istilah pelatih pada misalkan kegiatan ekstrakurikuler yang lain, sama nggak sih, Kak, sebetulnya? Iya, ada yang unik di sini memang, berbeda ketika kita menyebut pelatih di luar gerakan pramuka. Nah, secara khusus kita pembahasannya di ruang lingkup gerakan pramuka, ketika kita sudah hari ini mungkin syarat-syaratnya bukan bukan satu dua ya, tapi ada beberapa syarat-syarat. Di antaranya mungkin usia gitu ya. Kita bicara usia ketika seseorang itu sudah 25 tahun ke atas, artinya dia sudah selesai di persoalan golongan anggota muda atau peserta didik. Dimulai dari 26 tahun, maka seseorang itu baru bisa disebut pembina pramuka. Nah, dalam hal ini yang sering salah kaprah disebut pelatih. Padahal penyebutannya yang benar adalah pembina. Dan perhatikan usianya 26 tahun, di atas 25 tahun. Artinya Kak Ical, sederhananya usia sebelum itu maka tidak disebut pembina, apalagi pelatih. Gitu ya, itu yang pertama ya. Oke, Jadi siap. sebutannya pembina. Pembina, ya. Pembina yang bertugas membina anggota muda. Dalam hal ini pembina siaga, Ya. pembina penggalang, pembina penegak, pembina pandega, itulah ya, tim pembina. Kemudian di atas itu, ketika seseorang kita ambil ini misalnya contoh si A sudah berusia 26 tahun, kemudian dia sudah ikut jenjang kursus mahir dasar, maka 6 bulan berikutnya kita bilanglah mungkin 26 tahun setengah atau 27 tahun dia eh, melanjutkan jenjang kursusnya ke KML, yaitu kursus mahir lanjutan, kursus pembina pramuka mahir lanjutan. Ya. Berikutnya seterusnya sama nih ya polanya, bahwa ada 6 bulan jeda dari kursus yang satu ke kursus berikutnya untuk masa ketuntasan yang lain-lain, untuk melanjutkan jenjang-jenjang kursus di atasnya. Artinya sudah bisa dibayangkan bahwa mulai usia 27 tahun lebih kurang, Ya. maka seseorang itu baru berhak untuk mengikuti jenjang kursus pelatih tingkat dasar. Untuk berikutnya dia akan disebut sebagai pelatih. Gitu. Artinya ketika dia sudah KMD, sudah KML, umurnya cukup, baru dia bisa ikutan kursus pelatih tingkat dasar. Oh, Di luar dari syarat-syarat yang lain. berarti Jadi ada ini ya, Kak. Mohon maaf, Kak. Ada usia di situ yang menjadikan patokan ya, Kak, ya? ya, kalau kita cerita bahasa buku tadi saya nyebutnya tadi, boleh diulik-ulik nanti, petunjuk penyelenggaraan ya, tentang sistem pendidikan pelatihan dan semuanya diatur. Begitu. Kalau begitu, kita harus kembali lagi nih ke aturan yang memang tadi disebutkan oleh Kak Abdi ya. Berarti ada tolak ukur usia ketika memang seseorang menyatakan dirinya sebagai pelatih. Tapi bukan hanya usia berarti ya, Kak. Ada di situ kursus. Nah, kursus itu mungkin bisa nggak sih disebut sebagai sekolahnya para pembina pramuka, itu bisa nggak disebut ke arah situ, Kak? Ya kalau kita sah-sah saja kalau kita sebut itu sekolah atau jenjang pendidikan. Karena kan kalau kita bicara pendidikan ada formal dan non formal, kan Ya, gitu Kak Ical. ya, ya. Maka jenjang pendidikan di gerakan pramuka itu dimulai dari KMD, kursus mahir dasar tadi, kemudian ada KML setelahnya, kemudian KPD dan KPL. Jadi ada 4 jenjang. Namun Kak Ical, Ya, bukan lantas seseorang yang ini mungkin di pertemuan sebelumnya kita singgung-singgung sedikit. ya. Tidak lantas seseorang yang hari ini dia sudah KMD, KML, KPD, KPL, terus menyatakan dirinya tamat untuk mengikuti pendidikan pelatihan atau belajar kepramukaan. Oh, Waduh, ini salah kaprah juga nih. oh. Pendidikan sepanjang hayat. Ya, Pendidikan sepanjang hayat, bahwa ingat ada karang pamitran yang nggak berkesudahan. ya. Ada penyegaran, bahwa pelatih juga harus disegar-segarkan. Penyegaran pelatih atau gelang ajar dan lain sebagainya. Begitu. Jadi
selama ini yang mungkin terjadi di lapangan, mungkin ada kekeliruan berarti ya Kak? Kekeliruan ketika misalkan si peserta didik, katakanlah kita bilang peserta didik, karena peserta didik itu kan usianya sampai 25 tahun ya Kak ya, kalau tidak salah. Betul begitu Kak? Nah, Kecualinya ada kecuali, siap. eh ini nggak kena hak cipta kayaknya kalau aku nyanyiin sebaik pernikahan dini. Oh Asik. iya, 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 iya. Ya artinya ketika di bawah usia 25 tahun seseorang itu sudah menikah, maka sebutan untuknya bukan lagi peserta didik, bukan lagi anggota muda, tapi sudah masuk ke dalam golongan anggota dewasa, Kak Ical. Nah itu, jadi itu tadi yang saya maksud, ada syarat-syarat lain. Ketika usianya belum cukup, namun dia sudah nikah nih, maka dia sudah masuk ke dalam golongan anggota dewasa tadi itu. Maka dia bisa disebut pembina pramuka. Belum lantas pelatih juga. Iya, Kan iya, kita iya, 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 iya. pelatih. Betul, 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 betul. Berarti ya memang harus satu dari usia, yang kedua dari jenjang pendidikan di kepramukaan. Artinya di sini kursus, Yes. kita artikan ke kursus ya Kak. Ketika memang Ya. seseorang itu menyatakan dirinya sebagai pelatih, berarti dia sudah melaksanakan jenjang kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, kursus pelatih dasar paling tidak, ditambah dengan kursus pelatih lanjutan. Nah, uniknya lagi nih Kak, sebetulnya bahasa pelatih itu untuk di kelas kah atau di semacam kursus kah diperuntukannya, atau juga bisa digunakan untuk di bahasa sehari-hari, misalkan di gugus depan, misalkan di dalam forum-forum kepramukaan. Itu gimana Kak untuk bahasa pelatih itu sendiri Kak? Ya gampangnya aku ambil sampel lah ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Abdi ini hari ini eh, ya diamanahkan sebagai pelatih lah kita bilang begitu karena sudah terproses di KPD KPL, kemudian ter SK kan ada sebutannya SHL, THL. Nah ini panjang lagi nih kita bahas nih Siap. bahwa ketika sudah selesai KPL ada hak-hak yang harus kita terima juga dan kita juga harus melaksanakan kewajiban untuk menerima hak itu. Tadi saya nyinggungnya soal SHL, THL. Artinya Kak Ical nggak lantas setelah KPL terus aku pelatih nih sudah paripurna udah deh selesai. Enggak, ada hal-hal lain yang kita lakukan agar legalitasnya cukup dan kemudian kita berhak untuk disebut pelatih. Nah, itu yang saya maksud tadi paripurna, tuntas deh keseluruhannya. Oke, nanti itu pembahasannya. Oke, Nah, siap Kak. artinya ketika Abdi berada di dunia diklat orang dewasa, sebutannya pelatih. Tapi ketika Abdinya membina di gerakan pramuka di tingkat gugus depan, Abdi jadi pembina lagi nih. Gitu. Jadi Oh, seorang pelatih, dia juga seorang pembina. Garis bawah itu Kak Ical, bahwa seorang pelatih, dia juga seorang pembina. Karena nonsen, bullshit, omong kosong, ada pelatih yang mungkin sudah meninggalkan golongan sebagai pembina, tingkatan sebagai pembina. Dia tidak lagi menyebutnya sebagai seorang pembina karena aku kan udah pelatih nih. Oh, salah besar. Salah besar. Jadi pelatih adalah pembina. Pelatih juga masih pembina. Gitu Kak Ical ya. Namun pembina belum tentu sudah pelatih. pelatih. Iya, 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 begitu. iya, 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 iya. Menarik. Berarti kalau begitu, bahasa pelatih ini agak spesial berarti di dunia pramuka. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan lainnya ya, Kak. Misalkan di olahraga, ya bahasa tertinggi ya pelatih mungkin ya. Tapi kalau di pramuka, ya bahasa tertinggi pelatih cuma di porsi yang berbeda berarti ya, Kak. Ketika seorang Kapdi katakanlah, seorang Kapdi yang notabene merupakan salah satu pelatih juga, ketika terjun ke dunia peserta didik, maka akan berubah nama menjadi pembina. Betul begitu, Kak? Ya exactly. Jadi apa ya tergantung di mana kita berada begitu loh. Jadi nggak bisa juga ketika saya ini seorang pelatih kemudian berdiri menghadapi peserta didik yang notabene-nya mereka itu harusnya dibina oleh pembinanya. Maka saya sebutannya tetap pembina. Nah ini juga nanti kaitannya dengan tanda jabatan. Jadi Kak Ical, tanda jabatan itu ketika kita hari ini sebagai apa, maka menyesuaikan dengan tugas kita. Artinya ketika saya membina di gerakan pramuka di gugus depan, saya pakai tanda jabatan pembina dong. Iya, Pembina iya, satuan. iya, iya, iya. Nah, maka ketika saya bertugas di Diklat menghadapi orang dewasa dalam KMDK, KMLK, KPDK atau apapun itu, maka saya pakai tanda jabatan pelatih tadi itu yang berbeda pastinya. Gitu, Kak Ical. Tertib sekali Kak Ical harusnya. Luar biasa. Berarti semua itu sudah punya aturan tersendiri yang memang dibakukan ya, Kak ya? Nggak asal-asalan kita ujuk-ujuk ya menyatakan diri pelatih atau menyatakan diri sebagai pembina atau kita menyatakan diri entah sebagai apalah. Memang semua itu sudah ada porsi yang disiapkan oleh aturan berarti seperti itu ya, Kak?
Iya, jadi gerakan kita ini luar biasa detail diatur, bahwa ketika hari ini kita sudah terbantu dengan Google, ketika kita nemu persoalan tinggal klik tik aja itu keywordnya di Google, misalnya soal diklat gitu, jadi keywordnya jugran diklat gitu, atau soal lomba yang kita bahas kemarin tuh jugran lomba, apapun yang mau kita tahu, yang mau kita cari tahu tentang gerakan pramuka ada di petunjuk penyelenggaraan Kak Ical, yang turunannya ini bayangin nih luar biasa nih, ketika izin sedikit ya, bahwa ketika kita sudah ada undang-undang hari ini, Iya, turunannya kan dijelaskan lebih detail di anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau ADART. iya, 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 iya. Oke. Nah, kemudian ADART itu juga perlu jugran atau petunjuk penyelenggaraan yang dulu disebut singkatannya PP. Hari ini jugran penyesuaian begitu ya. Bahwa Gibran. apapun yang kita lakukan di gerakan pramuka ada jugran-jugrannya. Nah, jugran itu juga Kak Ical, turunannya ada juklak dan juknis. Nah, familiar ya dengan istilah itu Iya, ya. iya, iya, iya. Ada petunjuk penyelenggaraan dan petunjuk teknis di lapangan Hmm. untuk menjalankan segala sesuatu tadi dengan tidak bertabrakan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Luar biasa detail, semua diatur, Kak Ical. Wow, luar biasa. Ini sebetulnya bisa menjadi rujukan setiap kegiatan ya. Wow, Ya luar harusnya. biasa, luar biasa, luar biasa. Maka di sini saya semakin tertarik nih, teman-teman semuanya, sahabat Araya dimanapun berada, saya semakin tertarik, semakin banyak bincang-bincang dengan Kak Abdi ini, kita semakin bertambah wawasan dan pencerahan yang paling penting, pencerahan. Kenapa? Wawasan itu mungkin pernah kita dapat dulu. Jadi kalau pakai wawasan, ilmunya dulu ke dulu. Dulu saya pernah begini, dulu saya pernah begitu. Sehingga tidak membuat kita mendapatkan pencerahan karena kita hanya mengikuti dulu ke dulu gitu ya Kak. Lanjut Kak, pantas dan pasnya disebut apa Kak untuk golongan mereka yang di bawah 25 tahun sebagai misalkan bantu bina atau apa itu Kak sebutannya kira-kira yang cocok? Nah, ini menarik ini Kak Ical. Ini sebenarnya diatur, namun hari ini sudah banyak sekali kita yang lalai atau lupa bahwa uniknya anggota muda itu sebenarnya diberi peluang dan kesempatan, terutama penegak pandega Kak Ical. Jadi penegak pandega itu, kalau saya boleh apa ya merefresh, ada konsep tribina dalam dunia latihannya. Wah, Jadi ada bina diri, kemudian bina satuan, bina masyarakat. Saya boleh ya gambarin contoh ya, boleh bahwa boleh Kak. dalam perjalanan seseorang menjadi anggota gerakan pramuka secara khusus di golongan penegak, Ya. ketika dia baru bergabung di ambalan A misalnya, maka tersebutlah dia di situ sebagai tamu ambalan. Dulu kan begitu tuh. Ya. Dia diterima lebih kurang 3 bulan atau penyesuaian dengan adat ambalan itu, dia berlatih, dia mengenal ambalan itu seperti apa, kan begitu. Maka berikutnya setelah dia melalui proses itu, yang saya juga masih familiar dengan istilah pendadaran. Artinya lebih kurang 2-3 bulan itu dia didadar untuk mendapat pemahaman kepramukaan secara khusus tentang gugus depannya, dan hal-hal yang berkenaan dengan dunia siaga penggalang yang bisa jadi dia belum sempat melewati itu. Kan tidak semua nih penegak pernah siaga penggalang. Itu Betul. dia yang dimaksud dengan pendadaran tadi, sebagai tamu ambalan. Dia belum uji SKU, dia belum pakai TKU, apalagi dia disebut pelatih tadi, belum. Ini masih latihan. Itu yang dimaksud dengan bina diri. Jadi dirinya harus dibina dulu dalam latihan-latihan sebagai tamu ambalan. Oke, next. Yap. Berikutnya, saya agak bersemangat nih, Kak Ijal, Nah, karena iya, iya, ini iya. untuk pencerahan. Betul Kak, betul, Berikutnya, betul. ketika dia sudah tuntas dalam proses pendadaran itu, dalam masa sebagai tamu ambalan, dibuatlah adat oleh ambalannya untuk diterima dia sebagai calon penegak. Calon penegak, Kak Ijal Baru ya. calon ya Kak, baru Baru calon. calon. Belum jadi Baru penegak. calon. Nah, belum. Nah, dalam masa calon penegak itulah yang bersangkutan sudah mulai boleh diuji SKU-nya. Di mana SKU nanti itu syarat kecakapan umum keluarannya adalah TKU, tanda kecakapan umum, yang Iya. kita kenal dengan Bantara dan Iya. Laksana di Iya. golongan penegak, kan gitu. Nah, Iya. itu lebih kurang 6 bulan tuh masa dia membina dirinya tadi itu sebagai Tamu calon penegak. tamu sebagai tamu Iya, bulan calon gitu Kak. penegak menuju Calon penegak. menuju calon penegak Oh, menuju sebutannya menjadi penegak Bantara kalau tuntas SKU-nya. Dan ya. itu juga Kak Ical masih bina diri. Artinya panjang itu proses pembinaan dirinya dalam latihan-latihan di gugus depan.
Oke, Iya. next, ketika dia tuntas SKU-nya, Ya. kemudian dia dilantik. Dia dilantik sebagai penegak tingkat dasar di golongan penegak itu kan bantara tuh. Nah, Ya. ketika dia sudah pakai TKU, tanda kecakapan umum di pundaknya, bantara. Hmm. Dari situlah dia mulai harus naik pola latihannya, sebutannya bina satuan, Kak Ical. Bina Tadi bina Satwa. diri, kemudian Ah, naik nih jadi bina satuan. Bina Nah, di situ Satwa. artinya ketika seseorang sudah bantara, dia baru pola latihannya bina satuan. Pola latihan ya. Artinya Sekolah. memang suka nggak suka gitu. Ya, Karena bagian-bagian dari pola latihannya yang menuntut dia harus membina satuan. Oke, ini mulai mengerucut nih. Saya ya. pakai bahasa Kak Ical. Oke, Yang siap, dimaksud siap. dengan yang dimaksud dengan bina satuan di sini bisa jadi ada di golongannya sendiri, yaitu penegak, Ya. atau malah di golongan bawahnya, yaitu penggalang atau siaga. Maksudnya Kak Ical, bantara sudah boleh dia membantu pembinanya, oke, garis bawahi, Bantu bina, membantu membantu pembinanya, pembina. Ya. oke, membantu ya, Membantu. membantu pembinanya untuk memberi latihan-latihan pramuka ke usia di bawahnya yang sebutannya tadi calon penegak atau tamu ambalan, sesama penegak nih. Iya, Oke, iya, iya, iya. atau dia juga boleh diperbolehkan bahkan untuk membantu pembina penggalangnya, membantu pembina penggalang untuk melatih siapa? Untuk memberikan pemahaman tentang pramukaan kepada adik-adik yang penggalang atau bahkan siaga. Dan dia tetap tidak meninggalkan status peserta didiknya karena sebutannya dia cukup dengan sebutan instruktur. Nah, di situ Kak Ical. Nah, menarik, Jadi menarik, tadi menarik. saya mau mengantarkan ke situ bahwa ada sih sebenarnya untuk mereka-mereka yang usia muda hari ini untuk membekali dirinya mendapat pemahaman-pemahaman tentang kepramukaan lebih dalam lagi sebagai bekal dia menjadi seorang pembina nantinya. Dia disebut dulu instruktur, ada kursus instruktur Struktur muda. muda. Kim. Kim. Iya, Jangan Kim. ditambahin, Itu Kak. Kak Berarti. Ical. Ya, 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 ya. Terakhir kan terakhir dari Tribina tadi ada bina Ya, ya, ya. masyarakat. Nah, itu Masyarakat. jelas ketika seseorang sudah laksana atau pandega, jadi tidak sebaiknya memang dia berlama-lama latihan di gugus depan atau di internalnya saja. Sudah Ya. harusnya dia ikut serta membangun masyarakat. Keluar aja, terjun, aksi. Nah, itu yang dimaksud dengan bina masyarakat. Itu, Kak Ical. Wow, menarik teman-teman. Menarik sahabat Naraya semuanya. Jadi mereka yang muda ini sebetulnya punya porsi sebutan tersendiri yang memang lebih pas ya Kak tadi menyebutnya instruktur muda. Nah, jadi untuk sahabat Naraya setelah menonton video ini mudah-mudahan kita coba memperbaiki sebetulnya hanya pada kata ini ya, pada kata. Jadi kata-kata itu sangat sensitif ketika memang kita tidak pahami isi daripada kata itu sendiri. Jadi yang biasanya mungkin kita yang muda-muda ini menggunakan kata pelatih, yuk kita bergeser menjadi instruktur muda atau bantu bina. Seperti itu ya Kak ya. Nah, sekarang kita bicara ukur mengukur Kak. Jadi tolak ukur apa yang menjadikan seseorang dapat disebut sebagai pelatih? Sisi pantas tidak pantasnya bahwa contoh misalnya ketika kita sudah tersebutkan sebagai pelatih, berarti kan kita di situ trendsetter, Kak Ical. Ya, ya, ya. Sedikit saja hal yang keliru kita lakukan, maka menjadi tolak ukur. Kakak itu aja boleh, kakak itu aja nggak nyalahin, atau kakak itu aja ngelakuin gitu loh. Artinya kita memang menjadi sampel, acuan, contoh untuk pribadi-pribadi yang lain yang pastinya ngikut-ngikut kita. Itu Kak Ical, berat sekali itu. Gitu. Ya, ya. Jadi tolak ukurnya itu sebetulnya pada diri sendiri ya Kak. Jadi tolak ukur kepantasan atau kepatutan, apakah kita betul-betul pantas dan patut menyandang predikat tersebut, sekalipun secara status legalnya yang memang sudah melaksanakan KPD ataupun KPL, itu sudah menyandang pelatih untuk di golongan dewasa. Tapi untuk kepantasan dan kepatutan itu sebetulnya kembali kepada diri sendiri untuk bagaimana menjadi suri teladan, menjadi contoh untuk mereka di lapangan untuk para penggiat pramuka khususnya gitu ya Kak ya. Mungkin juga di masyarakat juga memang harus ya Kak, bukan hanya di pramuka saja jadinya. Ya Kak Ical, sederhananya gini deh, ketika ada orang awam yang melihat pramuka, di bayangan dia itu ini orangnya pasti sopan, suka nolong, baik budi dan sebagainya. Maka tidak berlebihan kalau saya ngasih sampel misalnya
Ketika berjejer banyaknya anak-anak, kemudian ada masyarakat yang melihat satu orang berseragam pramuka, si masyarakat yang butuh pertolongan, dia manggil orang yang berseragam pramuka. Karena sudah identiknya kita dengan yang suka menolong tadi gitu loh. Kan gitu ya. Maka ini kan citra baik yang harus kita pertahankan sebenarnya. Ini bayangin ketika kita yang mungkin sudah dikenal orang luas sebagai pramuka, kemudian ya hari ini kan banyak sampel-sampel atau contoh-contoh yang mungkin oknum ngelakuin Iya, hal-hal yang keliru, kemudian merusak citra, kan gitu ya. iya, Jadi bergeserlah pemahaman atau penilaian masyarakat tentang pramuka itu sendiri. Nah itu yang harus kita jaga. Itu Kak Ical, saling iya. mengingatkan saja gitu. Siap, siap. Berarti memang kita di segmen ini betul-betul apa ya? Betul-betul Ini segmen yang paling serius. Ini segmen yang serius di ya, antara segmen-segmen yang kita saya buat. gimana ya? Karena banyak hal yang selama ini saya lihat di lapangan itu baru menjadi penglihatan tapi belum menjadi satu keilmuan. Artinya keilmuan di sini ya mungkin karena kurangnya penyegaran-penyegaran untuk katakanlah saya pribadi gitu, penyegaran saya pribadi di mana ketika saya ingin ada penyegaran sebagai seorang pramuka yang sudah masuk kepada usia pembina tidak punya wadah untuk melakukan penyegaran itu, Kak. Maka mudah-mudahan untuk sahabat Naraya dimanapun berada, mudah-mudahan segmen ini bisa membuat atau menjadi tempat teman-teman untuk melakukan penyegaran, baik adinda-adinda semua yang masih berada di peserta didik ataupun untuk kakak-kakak kita, kakanda semua yang sudah menjadi pramuka dewasa. Nah, jangan lupa nanti di kolom komentar saya berharap ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut dari sahabat Naraya supaya kita semakin bersemangat lagi, semakin menggali kira-kira apa sih poin-poin yang selama ini butuh penyegaran lagi. Bukan begitu ya Kak ya? Nah, masuk poin berikutnya. Bagaimana pendapat Kakak mengenai kondisi pelatih yang ada saat ini? Nah, ini menarik nih Kak. Pelatih saat ini, berarti konteksnya pelatih untuk dewasa atau sebutan pelatih untuk mereka yang tadi menyebutkan diri sebagai pelatih? Ini menjadi isu kita yang paling utama dan apa ya, perlu dibenerin lebih awal. Dunia diklat atau dunia pelatih ini, kita para orang dewasa benerin dulu nih di stratanya kita, bahwa ketika pelatihnya benar, maka mudah-mudahan pembinanya benar. Karena pembina itu yang ngajarin para pelatih ini. Lah kalau pembinanya benar, ya mudah-mudahan kita berharap peserta didik yang dibinanya, anggota muda itu tadi, sebutannya siaga penggalang penegak pandega, benar. Maka tercapailah tujuan gerakan pramuka. Baru deh kita bisa hidup bahagia, matinya bahagia. Itu. Nah, itu yang pertama tentang apa ya? Hal yang saya sorotin tentang pelatih, bahwa memang banyak banyak sekali masih PR untuk kita pribadi di para pelatih ini memantaskan diri kita, Kak Ical. Jadi Ya, artinya kita kadang-kadang terjebak dengan persoalan jumawa, terjebak dengan persoalan mau benernya sendiri, mau menangnya sendiri. Karena ini kan persoalan ego ini. ya, Ketika kita sudah sebutannya pelatih, ada orang yang mungkin bahkan dia belum pernah kursus, terus ngingatin kita. Ini jarang sekali atau sedikit orang yang mau nerima. iya, iya, iya. Gitu. Gue pelatih kok. Padahal yang diomongin belum tentu salah. Karena kan setiap orang bisa saja menjadi guru kan. Artinya apapun yang kita terima dari orang lain bisa saja ada kebenaran di situ. Maka saya sampai hari ini tetap dengan prinsip, ketika ketemu orang, apalagi orang baru dalam hal ini, saya ikhlas untuk ngosongin gelasnya gitu loh. Saya ikhlas untuk ngosongin gelas yang saya punya atau pemahaman yang saya punya untuk bisa menerima ilmu-ilmu baru. Berikutnya baru saya pilah-pilah begitu. Ini bayangin kalau saya sendiri Hmm. tidak merasa perlu ilmu baru, ya udah deh kita nggak tercerahkan dengan persoalan-persoalan baru. Itu yang pertama tentang sorotan saya terhadap dunianya kita, dunia para pelatih, terhadap saya sendiri, Hmm. bahwa masih perlu memantaskan diri. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, Ya berikutnya tentang teman-teman yang sering sekali menyebut dirinya pelatih di lapangan, padahal belum terproses di persoalan kursus atau apapun itu yang menjadi keharusan kewajiban seseorang untuk agar bisa disebut sebagai seorang pelatih. Ya mulai sekarang lebih banyak cari tahu dan
nggak perlu ego juga bahwa apalah arti sebutan dirinya pelatih, instruktur, pembina atau apalah itu yang di lapangan, kalau memang bisa memahami bahwa istilah pelatih itu bukan untuk dirinya, kenapa tidak pelan-pelan untuk merubah istilah itu, bahwa ketika usia kita belum cukup, sebutan instruktur itu juga sudah lebih dari cukup. Sudah bagus itu ketika dia sudah mendapat gelar instruktur. Tapi kita juga sebagai orang yang memahami, pelan-pelan saja untuk memahamkan itu. Nggak apa-apa deh, tugasnya melatih, tapi bukan sebagai pelatih. Ini kan pelan-pelan saja istilah ini. Mau kemana? Latihan pramuka, nggak apa-apa. Emang sebagai apa? Sebagai pelatih. Nah, di situ yang perlu diingatkan. Oh, kayaknya instruktur deh yang lebih tepat bahasanya. Atau membantu pembina deh gitu. Ketimbang menyebut dirinya sebagai pelatih. Mungkin itu, Kak Ijal. Wow, luar biasa, sahabat Raya. Berarti malam ini kita mendapatkan poin yang banyak sekali. Pertama tadi mengenai pelatih ya Kak, khususnya jadi sebutan pelatih untuk teman-teman atau sahabat Naraya yang masih muda-muda, ya sama seperti saya juga masih muda, tapi usianya. Saya juga. Saya muda juga. Maksud saya yang usianya di bawah 25 tahun, marilah kita meluruskan kata-kata, hanya mengganti sedikit kok. Mengganti kata pelatih menjadi instruktur, itu nggak sulit kok. Supaya kita terbiasa dengan petunjuk yang memang sudah diberikan oleh pendahulu kita, tapi yang betul-betul melakukan itu semua dengan penuh pencerahan atau pembaharuan. Karena saya sendiri SKPP itu ternyata sekarang sudah berubah nama atau berubah sebutan menjadi Jugeran tadi ya Kak ya. Kalau boleh ada quotes di situ, tidak ada yang abadi Kak Ical kecuali perubahan. Artinya sampai kapanpun perubahan itu tetap ada. Maka jangan terus lantas kita nggak anti dengan perubahan itu. Maka ketika ada hal yang baru, ketika kita sudah tercerahkan, ya berubah aja. Karena perubahan itu terus abadi. Yang lain enggak. Sampai kapanpun pasti tetap ada perubahan. Pasti itu. Oke, menarik sekali. Oke, sebagai penutup sesi kita malam hari ini, kesimpulannya Kak. Nah, jadi mengarah kepada kesimpulan bahwa ketika seseorang bertugas untuk melatih tentang pendidikan kepramukaan terhadap calon pembina, tersebutkanlah dia di situ sebagai seorang pelatih yang juga dia sudah melalui jenjang kursus pelatih dasar, kemudian ada kursus pelatih lanjutan, dan dia sudah menuntaskan tugasnya pasca kursus yang disebut dengan naratama. Barulah dia di situ disebut sebagai orang yang paling utama yang berhak menyandang gelar pelatih, dengan sisi yang lain juga harus memantaskan dirinya. Nah, itu mungkin soal pelatih. Jadi kalau dipahami, luar biasa berat memang untuk disandangkan gelar itu. Tinggal kita lagi yang sudah memang berhak pantas, bukan berarti harus membanggakan diri, bukan jumawa dan sebagainya. Justru harus lebih memantaskan diri, Kak Ical. Itu pelatih. Pelatih. Wow, luar biasa. Oke, sahabat Naraya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di penghujung acara kita malam hari ini. Luar biasa, terima kasih banyak kepada Kakanda kita, Kak Abdi, yang senantiasa memberikan wawasan-wawasan dan memberikan pencerahan. Itu yang terpenting buat saya pribadi. Banyak ilmu-ilmu yang selama ini mungkin harus diambil, dicomot-comot atau ditelusuri, yang memang selama ini berceceran. Artinya berceceran. Kenapa berceceran? Nah, dikarenakan kurangnya pemahaman, putusnya jenjang. Nah, yang sebelumnya, mungkin segmen sebelumnya sempat saya bahas, seperti ada putus jenjang antara orang dewasa di zaman dulu dengan peserta didik di zaman sekarang, seperti ada putus jenjang. Semoga segmen kita ini Kak bisa betul-betul memberikan pembelajaran, baik untuk diri saya pribadi ataupun untuk kita semua, untuk sahabat Naraya. Ke depan kita berpramuka ini asik. Ya, mungkin seperti kita ini, nggak terasa kita sudah bincang-bincang dengan waktu yang lumayan panjang. Dan semoga bincang-bincang ini intinya adalah semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin, amin.
Terima kasih banyak Kak Kanda yang senantiasa meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kami Naraya Channel di pembahasan operasi. Ya, nah, kapanpun Kak Ical. Allah. Siap. Semoga tiap minggu, tiap pekan ya Kak ya, tiap pekan kita bisa berjumpa dan kita bisa menjadikan segmen ini menjadi tempat untuk berekskul buat adik-adik di peserta didik ataupun tempat penyegaran untuk kakak-kakak kita, kakak-kakak pembina dimanapun berada di Indonesia Raya ini. Ya, dan penting juga bagi saya itu Kak Ical, supaya nggak mati apa yang saya miliki, maka perlu ada teman diskusi. Nah, Kak Ical sudah membuka peluang itu, luar biasa. Aplaus juga untuk Kak Ical. Aduh, terima kasih Kak Kanda, terima kasih. Oke, sampai di sini perjumpaan kita Kak Kanda, Kak Abdi, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk sahabat Naraya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk selalu mendapatkan info-info terbaru ataupun mendapatkan pembahasan-pembahasan terbaru dari Naraya Channel. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar apa sih yang kira-kira menarik yang bisa kita bahas untuk di segmen-segmen berikutnya di operasi ini dan segmen-segmen yang lain di Naraya Channel. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.